Nah, saudara-saudara, satu hal yang kita perlu ketahui bahwa secara teologis, apa yang Kristus alami itu sebenarnya adalah di satu sisi kebalikan dari apa yang harus kita alami ketika kita percaya. Tapi di sisi lain itu menjadi pola yang harus kita alami persis seperti yang dia alami. Kebalikan itu apa? Misalnya anak Allah dari tempat tinggi datang ke tempat rendah supaya kita dari tempat rendah bisa ke tempat tinggi. Anak Allah jadi manusia supaya manusia jadi anak Allah. Dia mati supaya kita hidup. Dia terkutuk supaya kita diberkati. Dia ditinggalkan Bapa supaya kita diterima Bapa. Berkebalikan. Tapi di sisi yang lain, semua yang dia alami itu harus dialami oleh kita yang percaya, walaupun tidak secara harfiah. Misalnya, dia disalibkan dan mati. Kalau dia disalibkan dan mati dan kamu percaya kepada dia, kamu juga harus disalibkan dan mati. Tidak harus harfiah. Tapi perhatikan Roma 6 ayat 6 dan 8. Karena kita tahu manusia lama kita telah turut disalibkan. Telah turut disalibkan dengan siapa? Dengan Kristus. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus. Kristus mati, kita mati. Kolose 2 ayat 20. Kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kristus mati, kita juga ikut mati. Terus Kristus bangkit dan hidup. Bagaimana dengan kita? Ikut. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya kita akan hidup juga dengan dia. Dia mati, kita mati. Dia hidup, kita hidup. Dia bangkit, kita bangkit. Kolose 2 ayat 12. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus dia telah membangkitkan kita juga. Dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit. Dia naik ke surga, kita juga ikut. Ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Maka sekarang pikir, dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit. Dia hidup, kita hidup. Dia naik, kita naik. Dia menderita, kamu bebas. Tidak bisa. Kalau dia menderita, kamu juga akan menderita. Ya. Matius 10. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika dia menjadi sama dengan seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika dia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Dia tuh guru, kamu murid. Dia tuan, kamu hamba. Dia tuan rumah, kamu isi rumah. Nah, kalau tuan rumah disebut Beelzebul, penghulu setan, itu dimaki. Yesus pernah disebut usir setan dengan kuasa Beelzebul. Kalau tuan rumah saja itu dimaki sebagai Beelzebul, masakan kamu bebas? Kalau sampai dia menderita dan kamu tidak menderita, itu artinya adalah kamu murid sudah lebih hebat dari guru. Tuan sudah lebih hebat, hamba sudah lebih hebat dari tuan. Tidak bisa. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Seorang tuan tidak lebih. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Maka jika tuan kita dan guru kita menderita, kamu tidak mungkin tidak menderita. Ya, mungkin saat ini belum. Menderitanya menderita kecil-kecilan saja. Ya, kita mungkin menderita bisa karena dosa kita. Bisa juga karena iman kita. Dan ada banyak penderitaan yang begitu hebat. Kalau kita belajar penderitaan orang-orang percaya. Bahkan sampai ada orang percaya yang satu tangan diikat dengan kuda ke sana. Satu tangan kiri dengan kuda, satu kaki kanan, kaki kiri. Masih hidup. Setelah itu kuda-kuda disuruh lari ke 4 penjuru. Tarik kaki tangan sampai putus dalam keadaan hidup. Ada begitu banyak penderitaan yang bisa saja kita alami. Walaupun mungkin kita sekarang belum mengalami aniaya yang begitu besar. Tapi hidup ini kan, bukankah kita semua sadar bahwa ada begitu banyak penderitaan. Kita bisa menderita karena iman kita. Kita bisa menderita karena dosa kita juga. Kita bisa menderita karena dosa orang lain. Ini tidak bisa lepas dari hidup kita. Kristus mati, kita mati. Dia bangkit, kita bangkit. Dia naik, kita naik. Dia menderita, kita juga menderita. Dan penderitaannya selesai, apa? Kita juga akan selesai. Maka itu berita baik bahwa Kristus menjadi pola. Dan saat kita bersama-sama dengan dia nanti seluruh penderitaan memang selesai. Dalam Wahyu 7 ayat 17 dikatakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.
pasal 21 ayat 4. Dia menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu telah berlalu. Kristus menderita hebat. Tapi dia taat sampai mati. Lalu setelah itu, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengapa Allah begitu meninggikan dia? Karena dia pernah begitu direndahkan. Itulah sebabnya sekarang dia harus ditinggikan. Dia pernah menderita begitu luar biasa. Maka sekarang dia dimuliakan secara luar biasa. Begitu juga kita yang menderita karena Kristus. Ada saat di mana kita dimuliakan lebih daripada penderitaan. 2 Korintus 4. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu siapapun yang sedang menderita tidak boleh putus asa. Siapapun yang menderita tidak boleh kecewa. Siapapun yang sedang menderita tidak boleh marah sama Tuhan. Tidak boleh komplain sama Tuhan. Karena itu jalannya. Dia menderita, kita menderita. Dia bebas dan dimuliakan. Kita juga akan bebas dan dimuliakan. Tidak boleh putus asa. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.